Bahkan dunia juga mengajar kita supaya kita harus percaya diri. Bapak Ibu ini tidak salah, ini harus kita miliki. Tetapi Bapak Ibu, kita lihat di sini justru di tengah dunia yang seperti itu Bapak Ibu, dunia yang seperti ini yang kita hadapi saat ini, Tuhan itu mencari orang yang mau rendah hati. Ya Tuhan mau mencari orang yang rendah hati, orang yang tahu bahwa tanpa Tuhan ia tidak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Karena itu mari sama-sama kita melihat, pagi ini kita hanya melihat pasal 30 ayat 1 sampai 9 ya, dan kita akan belajar bersama-sama dari doa dan pengakuan seorang yang bernama Agur, seorang yang betul-betul mengenal dirinya, seorang yang juga betul-betul mengenal siapakah Allahnya. Yang pertama kita melihat ayat 1 sampai 3 ya, tadi Bapak Ibu bisa baca di sini di layar. Ayat 1 yang sampai 3 ini kita melihat rendah hati dimulai dari pengenalan diri. Ya, rendah hati itu harus dimulai di Bapak Ibu. Bagaimana Agur memulai doanya kepada Allah. Kita lihat Agur ini tidak pamer Bapak Ibu. Dia tidak memamerkan hikmatnya. Dia tidak memamerkan kebijaksanaannya. Justru di sini Agur dan mengakui aku ini bodoh dikatakan ya. Ayat 2. Aku ini bodoh. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin bertanya, apa saudara, orang yang betul-betul rendahan hati sejati. Jadi kerendahan hati bukan berarti kita pura-pura kecil ya Bapak Ibu ya. Rendah hati itu bukan berarti kita pura-pura kecil, pura-pura nggak tahu apa-apa begitu. Tetapi total manusia oleh karena akibat daripada dosa. Dunia berkata, "Nasimu, kelebihan kamu di mana?" Deborah sepertinya sinyalnya sangat lemah. Kita tunggu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah kedengaran? Ya, sekarang oke. Ya, internet saya masih sering Mungkin Bu bisa close cam, Bu. lemot ya, padahal udah Bisa close diperbaiki. kamera. Kenapa? Bisa close kamera. Tapi suara saya kedengaran ya. Ya, video Ya, on sekarang aja. bagus, Bu. Dengar. Oke, ya jadi kita melihat di sini dunia berkata, kenalah diri kamu, kenalah potensi kamu. Tetapi firman Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Kenalilah dosamu, kenalilah ketidakmampuanmu. Jadi dari sini Bapak Ibu Saudara kita baru bisa berbalik, ya kita baru bisa berbalik dan kita bergantung kepada kasih Tuhan. Seperti seorang siswa ya, seorang siswa yang baru belajar musik ini misalnya. Seorang siswa yang baru belajar musik dan dia berpikir dirinya itu udah hebat, udah pintar. Tapi pada saat dia bertemu dengan seorang maestro, seorang ahli musik, ia baru sadar Bapak Ibu betapa sedikitnya yang ia tahu. Nah, demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Semakin kita mengenal Allah yang kudus, semakin kita mengenal Allah yang besar,
Semakin kita sadar, Bapak Ibu, Tuhan, kita mengatakan, Tuhan, aku ini ternyata kecil, aku ini ternyata bodoh di hadapan-Mu. Dan inilah Bapak Ibu Saudara, titik awal kita belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa kita tidak tahu apa-apa, kita tidak tahu segalanya, dan kita butuh Tuhan untuk menolong kita, butuh Tuhan untuk mengajar kita. Lalu yang kedua, kita melihat ayatnya yang keempat. Bapak Ibu bisa melihat di situ membaca, rendah hati itu tumbuh dari pengenalan akan kebesaran Allah. Rendah hati tumbuh dari pengenalan akan kebesaran Allah. Nah, kita lihat setelah Agur bin Yake ini mengakui kelemahannya, dia kemudian merenungkan kebesaran Allah, Bapak Ibu. Dia bertanya, siapa yang sanggup mengendalikan angin? Ya, kalau di terjemahan lain. Siapa yang sanggup menciptakan langit? Siapa yang sanggup menciptakan bumi? Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini bukan untuk dijawab, ya, tetapi untuk membungkam kesombongan manusia. Nah, betapa seringnya Bapak Ibu kita merasa diri kita hebat, bukan? Kita merasa diri kita pandai, kita merasa diri kita segala-galanya. Kita merasa bisa mengendalikan keadaan. Tapi coba kita pikir Bapak Ibu, siapa di antara kita yang bisa mengatur angin? Ada di antara kita yang bisa mengatur angin? Kita lihat angin puting beliung ya beberapa waktu yang lalu. Apakah manusia bisa mengendalikan angin puting beliung itu? Apakah manusia bisa mengendalikan cuaca? Mungkin merekayasa bisa, tapi kadang-kadang merekayasa itu juga bisa meleset. Atau bisakah manusia memperpanjang umur manusia misalnya 1 jam? Diperpanjang 1 jam saja. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat Agur. Agur bin Yake ini ingin mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita ini ciptaan, Bapak Ibu, bukan pencipta. Kita ini ciptaan Tuhan, bukan pencipta. Artinya kita ini sangat terbatas, sedangkan Allah itu sangat tidak terbatas. Dia adalah Allah yang transenden. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, Allah itu berdaulat, ya. Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Jadi tidak ada satu atom pun di alam semesta ini yang bergerak di luar kehendak Tuhan, seperti bintang, ya matahari, bulan, dan sebagainya. Semuanya itu ada di dalam pengaturan Tuhan, ada di dalam kendali dan kehendak Tuhan. Nah, ketika kita sungguh-sungguh mengerti kebesaran Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hati kita akan menunduk, Bapak Ibu, ya. Hati kita akan merendah, merendah di hadapan Tuhan. Orang yang besar di mata dunia, orang yang hebat, orang yang pintar di mata dunia, Bapak Ibu Saudara, belum tentu dia seorang yang rendah hati. Tapi orang yang betul-betul dia mengenal kebesaran Tuhan, dia pasti tahu bahwa dirinya itu sangat kecil. Dia sadar dia tidak tidak punya apa-apa. Nah, Bapak Ibu coba kalau pada malam hari ya, kita lagi keluar rumah kita begitu. Kita lihat di langit, kita lihat bintang-bintang banyak di langit, tidak terhitung jumlahnya. Dan Allah menciptakan itu hanya satu dengan firman-Nya, berfirmanlah Tuhan, maka semuanya itu jadi. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 8, di situ mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita merenungkan kebesaran Tuhan, kita belajar untuk berhenti untuk sombong, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita belajar sekali lagi merenungkan kebesaran Tuhan, kita belajar untuk stop dari kesombongan, dari keangkuhan kita. Kita belajar berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar. Aku hanyalah debu Tuhan di hadapan-Mu. Rendah hati tumbuh dari pengenalan kita akan kebesaran Tuhan. Yang ketiga, kita melihat di dalam ayat 5 dan ayatnya yang keenam. Kita lihat ayat 5 dan ayat yang keenam. Rendah hati tampak dalam ketundukan kepada firman Allah. Rendah hati tampak dalam ketundukan pada firman Allah. Jadi Bapak Ibu ayat 5 dan ayat 6 ini berarti firman itu sempurna Bapak Ibu ya. Firman itu sempurna, firman itu dapat kita andalkan. Firman itu menjadi pelindung kita bagi kita yang bersandar kepadanya. Lalu ayat yang keenam itu menekankan pentingnya bagi kita untuk tidak menambah atau juga untuk tidak mengurangi.
isi yang ada di dalam firman Tuhan. Karena kalau kita menambah, kalau kita menguranginya, itu dianggap sebagai sebuah kepalsuan, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi orang yang rendah hati akan menundukkan diri. Dia akan menundukkan diri kepada otoritas firman Tuhan. Ia tidak merasa lebih pintar daripada firman Tuhan. Dia tidak menambah firman Tuhan atau juga dia tidak mengurangi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita baru saja memperingati hari reformasi yang ke-508 tahun. Pada waktu dikotbahkan beberapa Kamis yang lalu, kita mendengar ada istilah sola scriptura. Bu Deborah putus lagi sinyalnya. Kita tunggu lagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya, Bapak Ibu, kita lihat selanjutnya yang kelima ini, ya, bagian ayat 5 dan 6 ya. Tadi saya sudah sampaikan tentang rendah hati nampak dalam ketundukan pada firman Tuhan. Ada ilustrasi Bapak Ibu tentang orang yang sombong. Jadi orang yang sombong ini dia tersesat di hutan ya, di hutan itu gelap karena sampai dari pagi dia jalan sampai sore sampai malam, akhirnya dia tersesat di hutan yang gelap. Tapi tiba-tiba orang yang sombong itu dia menemukan peta ya, dia menemukan peta yang dibuat oleh ahli hutan pada saat itu. Tetapi orang yang sombong ini dia berkata, "Ah, aku tidak perlu peta." Ya, orang sombong itu, "Aku nggak perlu peta. Aku tahu jalan di sini kok. Nanti juga akan ketemu jalannya." Itu orang yang sombong, Bapak Ibu. Tetapi orang yang rendah hati dia akan berkata, "Aku akan ikuti peta ini karena aku tidak tahu jalan." Nah, Bapak Ibu Saudara, demikianlah juga dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan bagi kita adalah peta, peta kehidupan yang sangat-sangat sempurna. Tidak ada yang lain yang sempurna kecuali firman Tuhan. Dia adalah peta di dalam kehidupan kita yang sempurna. Orang yang rendah hati adalah mereka yang mau tunduk, orang yang percaya dan orang yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang ia pikirkan. Yang keempat kita melihat ayat 7 dan sampai dengan ayat yang ke-9, Bapak Ibu bisa melihat rendah hati dinyatakan dalam ketergantungan kepada Tuhan. Kita lihat di dalam ayat ini bagaimana doa Agur ini Bapak Ibu. Agur ini tidak meminta kekayaan. Dia juga tidak meminta kemiskinan. Yang ia minta apa Bapak Ibu? Yang ia minta hati yang betul-betul bergantung kepada Tuhan. Nah, inilah inti daripada sikap orang yang rendah hati. Hidup yang sadar bahwa segala sesuatu itu sumbernya, asalnya itu berasal dari Tuhan. Kita lihat di dalam ayat ini Agur itu dia takut Bapak Ibu kalau jadi orang kaya. Bapak Ibu takut nggak kalau jadi orang kaya? Wah, enak gitu ya. Tapi Agur ini Bapak Ibu dia takut kalau kaya. Kenapa? Karena kalau ia menjadi orang kaya, ia takut jadi lupa Tuhan, lupa diri, nggak mau lagi percaya kepada Tuhan, menganggap semuanya itu adalah hasil kerja dia sendiri. Tapi kita lihat di sini juga Agur ini juga takut kalau ia miskin. Jadi takut kaya, takut miskin. Takut kaya kalau lupa Tuhan, takut miskin, nanti dia jadi pencuri, ya berdosa di hadapan Tuhan. Jadi di dalam ayat ini kita melihat Agur dia berdoa, "Tuhan, aku datang kepadamu." Dalam doa doa Agur mengatakan,
diberi bagian yang cukup, ya, bagian yang cukup. Dia minta, tidak minta lebih, tidak minta kurang, tetapi dia minta bagian yang cukup. Ini doa yang luar biasa ya Bapak Ibu. Cukup untuk hari ini. Nah, inilah doa seorang yang rendah hati. Nah, orang yang rendah hati tidak menuntut lebih ya Bapak Ibu. Tidak menuntut lebih, tapi dia bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kasih kepada dia. Dan sebagai aplikasinya kita melihat, mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara sedang berada di masa kekurangan atau pas-pasan, atau mungkin pada saat ini Bapak Ibu sedang menikmati kelimpahan. Tapi Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah apapun keadaan kita, mari pada saat ini kita belajar sama seperti Agur. Tuhan, aku puas dengan bagian yang Engkau berikan. Aku mau bergantung kepadamu setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, hati yang bergantung kepada Tuhan adalah hati yang damai, hati yang tenang. Coba kita berdoa, Bapak Ibu, kita betul-betul bergantung kepada Tuhan. Saya percaya, Bapak Ibu, hati kita akan merasa damai, kita akan merasa tenang. Karena kita tahu bahwa Bapa kita yang di surga itu akan menjaga kita, akan memelihara kita dengan sangat sempurna. Dan sebagai penutup dalam renungan kita pada pagi hari ini, jadi Amsal pasal 30 ini Bapak Ibu mengajarkan kita bahwa kerendahan hati adalah jalan menuju hikmat dan kedekatan kita dengan Tuhan. Lalu pelajaran apa yang bisa kita lihat di dalam pasal 30 daripada Amsal ini? Yang pertama, mengenal diri dengan benar Bapak Ibu. Ya, pelajaran yang pertama kita, mari mengenal diri kita dengan benar. Kita sadar akan segala keterbatasan kita. Kita sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Kemudian kita mengenal Tuhan yang agung, mengenal Tuhan yang begitu besar, yang begitu dahsyat, yang berdaulat atas segala ciptaannya. Kemudian kita juga belajar bersama-sama untuk tunduk kepada firman Tuhan, tunduk taat kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu murni dan firman Tuhan itu benar. Mari kita belajar taat, Bapak Ibu. Kita mau belajar taat kepada firman Tuhan, bukan untuk berdebat. Kemudian bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dialah sumber kehidupan kita. Hidup cukup dengan rasa syukur. Dan Bapak Ibu Saudara, kiranya kita semua menjadi seperti seorang yang bernama Agur bin Yake ini. Orang yang sederhana, tetapi orang yang berhikmat karena hatinya rendah di hadapan Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat 6 mengatakan, Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi Tuhan akan mengasihani orang yang rendah hati. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Mohon kesediaan Pendeta Robert pimpin kita dalam doa penutup. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah yang memiliki hikmat dan Allah juga yang berdaulat, berkuasa, menentukan segala sesuatu dalam hidup manusia. Kami juga pagi ini bersyukur boleh belajar dari Agur bin Yake, bagaimana belajar menyadari keberadaan diri di hadapan Tuhan yang tidak terbatas, yang berkuasa, yang berdaulat penuh atas segala sesuatu, dan juga memiliki sikap rendah hati dan sikap yang tulus dan murni di hadapan Tuhan, memiliki sikap berhati-hati dalam kehidupan, dalam berkaitan dengan harta, kepemilikan, karena di dunia ini banyak orang terjebak kepada kerakusan, manipulasi dalam pekerjaan untuk memiliki rumah, mobil, dan berbagai hal. Dan itu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang kami lihat setiap hari dimanapun. Tidak pandang bulu, bahkan di dalam lingkungan gereja orang Kristen pun jatuh di dalam dosa yang sama. Kami belajar agar kami juga
menyerahkan diri kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, agar kami dapat hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Mampukan kami mengenal diri dengan baik, mengenal Allah dengan benar, dengan baik, menundukkan diri kami juga di hadapan Tuhan dengan tepat dan benar, dan juga ajar kami bergantung kepada Engkau Bapa. Engkaulah yang menentukan rejeki kami. Engkaulah juga yang menjadi penolong kami di dalam seluruh kesulitan masalah hidup. Dalam hal apapun, Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup memelihara kami. Ajar kami setia, ajar kami rendah hati, tidak saling menuding, tidak saling menyalahkan satu sama lain, dan tidak menyombongkan diri. Mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, lebih daripada bijaksana yang dunia ajarkan. Takut akan Tuhan, terlebih lagi agar setiap kami memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itulah kekuatan utama kami sebagai orang Kristen, agar kami melekat dekat dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Tanpa itu semua kekristenan kami akan sia-sia. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami diberi kesempatan bergandengan tangan, bersatu hati, berdoa buat gerejamu dan khusus buat seluruh ibadah yang besok akan terjadi. Karuniakanlah berkat-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu, kehadiran-Mu di dalam ibadah sekolah minggu, remaja, kebaktian umum, bagi semua yang melayani, bagi semua jemaat yang hadir, merasakan kasih kuasa Tuhan. Dan pagi ini kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, Bapa. Sertai kami sepanjang hari ini, berkati keluarga kami, berkati seluruh jemaat. Kiranya kami juga belajar merenungkan firman-Mu sepanjang hari ini, dan juga menyerahkan diri kami agar hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, arahkan hati dan jiwamu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya anugerah, damai, sejahtera dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus turun dan tercurah dengan limpah bagi kamu sekalian sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara.